Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 MSI, Metode Studi Islam, yang beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama saya sendiri, Putri Anggraini. Yang kedua ada Ike Dina Widiarti, dan yang ketiga ada Tisha Magfiroh. Langsung saja di sini kami akan membawakan materi mengenai varian pemahaman agama, yaitu agama sebagai doktrin, agama sebagai produk budaya, dan agama sebagai produk interaksi sosial. Oke, langsung saja. Yang pertama, arti pemahaman agama. Apa sih arti pemahaman agama? Pemahaman itu merupakan upaya sistematis serta objektif buat menekuni sesuatu permasalahan serta menciptakan prinsip-prinsip universal. Tidak hanya itu, riset pula berarti usaha pengumpulan data yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian sehingga dapat penemuan-penemuan, sehingga ia siap merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu melalui penemuan-penemuan yang baru. Nah, adapun agama, jika dilihat secara etimologi, agama berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-din. Ad-din yang artinya agama atau keyakinan. Secara etimologinya, agama juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu religion, yang artinya adalah agama, sama. Sehingga bisa disimpulkan penelitian agama merupakan suatu usaha guna menafsirkan pokok ajaran, sejarah pertumbuhan, serta tingkah laku orang yang beragama bagi pemikiran agama itu sendiri. Sehingga tidak mungkin seseorang riset agama terhadap sesuatu agama tertentu dicoba oleh orang yang tidak paham agama yang ingin dikaji. Dalam pemikiran Juhaya S. Praja, riset agama itu merupakan riset tentang sejarah agama dan pemikiran serta uraian pemeluk ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, jelas Juhaya ada 2 bidang riset agama. Apa aja? Yaitu yang pertama ada pengkajian tentang sumber doktrin agama yang sudah melahirkan beberapa ilmu, yaitu ilmu tafsir dan ilmu hadis. Yang kedua ada pemikiran dan pengetahuan terhadap doktrin yang terdapat kandungan sumber doktrin agama tersebut, yaitu usul fikih dan usul fikih yang berarti metodologi tentang keilmuan agama. Penelitian dalam konteks ini telah melahirkan ilmu kalam, tasawuf, fikih, dan ilmu filsafat Islam. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Tisha Magfiroh Maulani akan melanjutkan bagian B, agama sebagai kata doktrin. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris doktrine yang berarti ajaran. Kata doktrine itu kemudian dibentuk kata doktrina yang berarti yang berkenaan dengan ajaran atau bersifat ajaran. Selain kata doktrine, sebagaimana disebut di atas, terdapat kata doktrine yang berarti yang bersifat teoritis yang tidak praktis. Contoh dalam hal ini misalnya doktrine ideas, ini berarti gagasan yang tidak praktis. Studi doktrinal, ini berarti studi yang berkenaan dengan ajaran atau studi tentang sesuatu yang bersifat teoritis. Dalam arti tidak praktis. Mengapa tidak praktis? Jawabannya adalah karena ajaran itu belum menjadi sesuatu bagi seseorang yang dijadikan dasar dalam berbuat atau mengajarkan sesuatu. Uraian ini berkenaan Islam sebagai sasaran atau objek studi doktrinal tersebut. Ini berarti dalam studi doktrinal, kali ini yang dimaksud adalah studi tentang ajaran Islam atau studi Islam. Dari sisi teori-teori yang dikemukakan oleh Islam, Islam didefinisikan oleh sebagian ulama sebagai berikut. Al-Islamu wahyunilahiyun unzila ila nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lisa atadi al-dunya wa al-hiroh. Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Berdasarkan pada definisi Islam sebagaimana dikemukakan di atas,
maka inti dari Islam adalah wahyu. Sedangkan wahyu yang dimaksud di atas adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran yang kita sekarang dalam bentuk mushaf yang terdiri 30 juz mulai dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas yang jumlahnya 114 surah. Sedangkan Al-Sunnah telah terkodifikasi sejak tahun 300 Hijriah. Di zaman sekarang ini, kalau kita ingin lihat Al-Sunnah atau Al-Hadis, kita dapat lihat di berbagai kitab hadis. Misalnya kitab hadis Muslim yang disusun oleh Imam Muslim, kitab hadis Sholeh Bukhari yang ditulis Imam Bukhari, dan lain-lain. Dari kedua sumber itulah Al-Quran dan Al-Sunnah, ajaran Islam diambil. Namun meski kita mempunyai dua sumber, sebagaimana disebut di atas, ternyata dan realitisnya ajaran Islam digali dari dua sumber tersebut memerlukan keterlibatan tersebut dalam bentuk ijtihad. Dengan ijtihad ini yang tidak terperinci banyak yang diajarkan secara garis besar atau global. Masalah-masalah yang berkembang kemudian yang tidak secara terang disebut di dalam dua sumber itu didapatkan dengan cara ijtihad. Dengan demikian, maka ajaran Islam selain termasuk pula di dalam penjelasan atau tafsiran-tafsiran para ulama melalui ijtihad itu, hasil ijtihad selama tersebar dalam semua bidang-bidang yang lain. Semua itu dalam bentuk buku-buku atau kitab-kitab. Ada kitab fikih, kitab ilmu kalam, kitab akhlak, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ternyata ajaran Islam itu selain langsung diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, ada yang diambil melalui ijtihad. Bahkan kalau persoalan hidup ini berkembang dan ijtihad terus dilakukan untuk mencari jawaban agama Islam terhadap persoalan hidup yang belum jelas jawabannya di dalam suatu sumber yang pertama itu, maka ajaran yang diambil dari ijtihad ini semakin banyak. Studi Islam dari sisi doktrinal itu kemudian menjadi sangat luas, yaitu studi tentang ajaran Islam, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Al-Sunnah, serta ada yang menjadi penjelasan kedua sumber tersebut dengan melalui ijtihad. Jadi sasaran studi Islam doktrinal ini sangat luas. Persoalannya adalah apa yang kemudian dipelajari dari sumber ajaran Islam itu. Pengalaman agama adalah subjektif, dan individual, yang setiap orang akan merasakan pengalaman yang berbeda dari orang lain. Di samping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong untuk mengaku beragama, kedatipun ia tidak menjalankannya. C. Agama sebagai produksi budaya. Menurut KBBI, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Takdir Al-Syabana, kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral adat istiadat. Ada segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Pasurdi Suparlan, kebudayaan adalah serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki manusia dan yang digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungannya, sebagaimana terwujudnya dalam tingkah laku dan tindakannya. Oke, baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini penelitian agama itu berarti
menempatkan agama sebagai objek penelitian. Perbedaan antara penelitian agama dan keagamaan itu terletak pada objek penelitiannya, di mana yang dimaksud di sini itu adalah bahwa penelitian agama itu mengkaji agama sebagai doktrin, sedangkan penelitian keagamaan objek penelitian yang dikaji itu adalah agama sebagai gejala sosial. Di sini ada model-model pada penelitian keagamaan, diantaranya yaitu yang pertama ada analisis sejarah, analisis lintas budaya eksperimen, observasi partisipatif, riset survei dan statistik, dan analisis isi. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.